Sahabat Dimas, dimanapun sahabat berada, di sini saya akan mencontohkan sistem atau cara pemasangan filter disk untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi biasanya di rumah tangga atau di rumah kita itu sudah memiliki filter yang murah seperti yang kita gunakan, yaitu filter FRP. Ya, kita gunakan fiber force plastik ini karena tangki ini yang paling murah secara umum untuk kita gunakan. Nah, di tempat saya ini, saya tidak menggunakan pasir silika pada tangki media fiber yang saya pasangkan. Jadi di dalam tangki ini saya mengisi seluruhnya adalah karbon. Sahabat, jadi sebelum kita memasang filter disk, kita ukur dulu formatnya, kita perhatikan dulu anak panahnya dan arah dari sistem disk atau sistem screen. Jadi filter ini bisa kita isi dengan filter disk ataupun bisa kita isi dengan filter screen. Sahabat Dimas, kalau filter disk kita memasangnya seperti ini. Jadi kita pasang terbalik menghadap ke bawah ya. Nah, seperti ini. Tetapi kalau filter screen bentuknya menghadap ke atas, karena kalau kita perhatikan pada housing atau cangkang dari filter di sini, ada anak panah yang menunjukkan arah dari penggunaan filterisasinya. Jika kita menggunakan filter disk sebelum FRP ini, filter disk ini akan menjaga keamanan dari media yang ada di dalam filter FRP ini. Apa sebabnya? Satuan mesh dari material yang kita gunakan pada filter ini itu satuannya paling tinggi hanya 36. Jadi mesh 36. Mesh 36 artinya dalam bidang datar 2,5 kali 2,5 cm itu ada 36 lubang. Tetapi pada filter disk itu kerapatannya mesh 120. Jadi jauh lebih rapat daripada bahan granularnya. Mesh 120 artinya di dalam bidang 2,5 kali 2,5 cm itu ada 130 lubang. Jadi lubangnya lebih banyak pada bidang kecil, tentu akan lebih rapat saringannya. Jadi di sini saya demonstrasikan bagaimana caranya pemasangan filter disk. Kita dari sumur kita potong langsung pipa yang menuju ke saringannya. Sahabat, jadi filter disk itu aman kita gunakan pada sistem penyaringan yang seperti ini. Jadi filter disk ini bisa menggantikan banyak sistem yang ada di media-media atau perangkat-perangkat yang terdahulu. Jika filter disk ini kotor, kita bisa buka dari bagian kepalanya untuk kita cuci. Jadi caranya buka seluruhnya rumahnya, ya buka saja. Terus buka. Nah, sahabat Dimas, jadi filter disk itu cabut saja. Nah, letaknya di dalam sini. Jadi kalau ini kotor ya, kita bisa membuka di bagian kepalanya, kita putar. Nah, seperti ini tidak perlu sampai lepas. Jadi cukup longgar saja seperti itu. Kemudian kita cuci antara disk ke disknya. Sahabat, di sini sangat kuat. Dia terbuat dari plastik murni yang food grade dan dia sangat kuat. Jadi kita tidak perlu untuk selalu mengganti atau buru-buru mengganti karena usia yang panjang di dalam pemakaian filter ini. Kalau kita kancing sangat kuat, kerapatannya akan lebih rapat dibanding dengan standar yang tertera pada housing ini. Jadi kita tidak perlu mengancing sampai sangat kuat, sebab kalau kita kancing semakin kuat kita kencangkan, artinya semakin rapat juga saringannya, karena ini standarnya adalah mesh 130, jadi cukup kita kancing dengan normal saja seperti itu. Cara pemasangannya pun gampang. Setelah kita bersihkan, kita bisa pasang kembali. Disknya dulu dimasukkan, tadi kancing dulu, klik. Jadi ada lubang di dalam, kita bisa masukkan supaya penyaringannya ini masuk. Setelah itu baru kita kencangkan. Sahabat Dimas, di bagian bawah dan di bagian atas itu ada lubang, ada baut atau mur warna biru. Ya, warna biru itu. Kalau kita punya air itu
mengandung banyak zat besi, berarti kita membutuhkan aerasi ya. Kita membutuhkan sistem memasukkan udara ke dalam air supaya ada proses oksidasi antara air dan zat besi. Jadi untuk katup yang berwarna biru ini, coba Pak Din buka itu, buka saja. Nah, sahabat Kendimas, di biru ini, coba tunjukkan bokongnya. Ada lubangnya, ada lubang kecil, ya. Nah, ada lubang kecil ini gunanya untuk kita memasukkan selang. Jadi di bagian tempat memasukkannya mur biru ini, nanti kita lubangi kecil, kemudian kita hubungkan dengan selang. Jadi antara yang di bawah sama yang di atas itu harusnya dua-dua ada bolt biru, ada mur biru. Jadi nanti kita lubangi, kemudian kita hubungkan dengan selang antara bawah dan atas. Itu tujuannya adalah untuk memberikan aerasi. Jadi gambarannya coba Pak Din potong selang pendek seukuran itu. Jadi sahabat akan paham bahwa zat besi nanti akan tertahan juga pada filter ini sebagian karena ada proses aerasi. Kalau sahabat berpikir bahwa filter ini terlalu kecil untuk proses aerasi, saya juga menyediakan filter yang sangat besar ya. Jadi yang untuk ini kapasitasnya antara 3.000 sampai 5.000 liter per jam untuk filter disk kecil ini. Persoalannya adalah letaknya bukan ada pada alirannya, jumlah aliran yang dihasilkan, tetapi kita harus mensinkronkan antara besarnya filter dan jumlah kotoran yang akan terjerat atau akan tertahan pada disknya. Oleh sebab itu minimal lah seminggu sekali kita cuci ya. Nah sahabat, jadi hubungkan saja dua itu, yang penting ini penonton paham. Jadi selang itu nanti kita masukkan bagian yang biru, jadi bagian yang biru seperti itu sahabat ya. Nah kita konekkan ke bawah, tetapi yang moncongnya yang kecil itu nutnya kita lubangi dulu pakai bor. Jadi kita pasang itu, kita hubungkan ke bagian atasnya. Nah seperti itu ya. Nah dengan cara itu air kita akan teraerasi atau akan mempunyai sistem udara untuk memisahkan antara air dan zat besi, dan juga bakteri yang merugikan di air. Sahabat, bakteri di air itu ada dua macam. Ada yang hidup dengan oksigen, tapi ada yang mati dengan oksigen. Ada juga bakteri yang mati karena CO2, tetapi ada bakteri juga yang hidup dengan subur pada CO2. Oleh sebab itu aerasi ini penting sekali untuk membunuh bakteri yang mati karena O2 tadi. Dengan ini semua bakteri akan terkalkulasi dengan penuh. Artinya bakteri yang hidupnya dengan O2 mudah mati dengan klorin dan sejenisnya. Nah jadi kita hubungkan seperti itu. Tapi di bagian belakang nanti kita lubangi sedikit. Tujuannya hanya untuk memberikan udara pada sistem penyaringan yang kita punya. Sahabat Kendimas, filter ini tidak mahal ya, sangat murah. Bagi kita ekonomi yang tidak mampu ya, atau ekonomi kecil lah, yang kita pas-pasan tetapi air kita buruk, kita bisa menggunakan filter di sini untuk menyelamatkan, untuk cegahan pertama, menyelamatkan kita punya kondisi air. Karena perangkat ini kalau sahabat beli satu harganya 195.000, tapi kalau sahabat beli 10 saya bisa berikan dengan harga 160.000. Sahabat Kendimas beli harus banyak supaya harganya bisa murah. Kalau sahabat beli satu harganya ada di WhatsApp, harganya 195.000, sahabat bisa beli per satu biji, belum termasuk ongkos kirim. Kalau ongkos kirim di wilayah Pulau Jawa rata-rata ongkos kirimnya 15.000, karena ongkos kirim itu kalau yang cepat itu dia 8.000 per 1 kg. Sementara filter ini beratnya hanya setengah kilo, jadi sangat ringan. Cuma setengah kilo di kargo tidak dihargai sebagai setengah kilo, dia tetap akan digenapkan ke arah 1 kg. Nah sahabat Kendimas, ini beratnya 1 kg, sahabat bisa menghitung sendiri berapa kira-kira ongkos kirim dari filter di sini sampai ke alamat rumah dengan cara tracking pada Google. Biasanya kalau saya bertanya ongkos kirim, saya akan tanya ke Google, halo Google, ongkos kirim ke kecamatan ini berapa? Nanti Google akan kasih tahu, oh, ongkos kirimnya sekian. Jadi kita bisa mengira-ngira berapa ongkos kirim yang harus kita bayarkan. Tetapi filter di sini harganya hanya 195.000 dengan usia pemakaian yang panjang.
per hari hanya Rp0,5. Sangat hemat, sangat efisien, tidak membutuhkan tempat besar, dan bisa mengatasi air kita yang kotor. Sahabat, sistem penyaringan itu kalau sahabat pahami, tidak bisa pakai satu saringan untuk menyelesaikan semua masalah. Dan tidak ada sistem penyaringan yang abadi, satu kali pakai terus dipakai selamanya seumur hidup tanpa pernah sahabat ganggu. Itu pemikiran yang salah, dan hampir 95% orang yang mengirimkan WhatsApp dan bertanya kepada saya, seperti itu pemikirannya. Namanya air yang kotor kita saring, artinya jika misalnya air kita itu kotor, sangat kotor, ya kemudian kita saring, tangki sekecil ini akan penuh oleh kotoran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bisa sehari kotor, bisa setengah jam kotor, itu pasti bisa. Kita secara bijak saja untuk mencermati bagaimana caranya menggunakan perangkat penyaring air yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita, tanpa kita melupakan bahwa minimal 3 hari sekali atau 6 hari sekali harus kita cuci. Saya selalu memberikan solusi tentang filterisasi modern, yang saya tidak lagi berorientasi kepada sistem penyaringan zaman nenek moyang dulu. Beberapa hari yang lalu ada tamu yang datang kepada saya ke sini dari luar pulau, datang hanya untuk menanyakan, Pak, di tempat saya itu orang-orang berkomentar, ini penyaringan 3 level, ini penyaringan 2 level, ini penyaringan 4 level. Itu artinya apa? Sebenarnya bukan 4 tingkatan, 5 tingkatan. Sejak nenek moyang dulu, menyaring itu juga sudah 4 kali. Penyaringan sudah 4 kali. Pertama kan dikasih ijuk dulu itu, terus kerikil, itu sudah 2 materi. Habis kerikil dikasih pasir halus, itu sudah 3. Terus dikasih arang, ya, dikasih arang supaya arangnya tidak bocor ke bawah lagi, dikasih lagi ijuk di bagian bawahnya. Itu saja sudah 4 kali penyaringan. Nah, kita yang modern mau main potong pendek kan tidak bisa, ya. Kita tidak bisa mengambil jalan pintas atau mengambil shortcut untuk mengatasi kita punya masalah. Yang jelas saya tekankan sekali lagi kepada sahabat, bahwa jika penyaringan air, yang air kita itu kotor, ya, itu air kotor itu harus kita saring dulu menjadi air bersih. Itu disaring dengan makrofilter. Warnanya belum berubah, kekeruhannya belum berubah, hanya menjadi air bersih. Air bersih itu artinya air yang sudah bebas dari semua endapan. Setelah menjadi air bersih, kita saring untuk menjadi air jernih. Air jernih itu sudah terlihat airnya, tapi dasar bak kita masih tetap tidak terlihat. Itu air masuk dalam kategori jernih. Kita harus menggunakan filter yang lebih halus untuk menjadikan air jernih tadi menjadi air yang bening. Bening pada level 1 kita bisa menyaring dengan 1 mikron. Tetapi bening pada level bening sempurna di level 2, kita bisa menggunakan ultrafilter atau PVDF dari Kendimas. Sahabat Kendimas, demikian tutorial saya bagaimana caranya memasang filter dish pada sistem instalasi kita. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.